Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Aries? Oke, ini readingan untuk di September ya, lur ya. Kita akan kupas secara mendalam, baik dan buruk semua akan saya sampaikan di sini. Oh ya, gimana lur kabarmu hari ini, lur? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Oh iya nih, kayak biasalah, absen dulu yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir? Monggo absen dulu deh. Wow, September. Kayaknya banyak kejutan nih bulan September ya. Oke, video ini berdurasi panjang karena banyak hal yang harus saya sampaikan, dan kayak biasa saya berusaha untuk sedetail mungkin dalam penyampaian ya. Oke. Aries. Iya lur, kangen awal lur dengan suara jelek gue nih lur. Nggak nyangka waktu begitu cepat berlalu dan ini sudah masuk September. Oke. Wow. Kan ada something di sini. Sepertinya banyak gorengan nih untuk Aries. Aries. Sorry ya, di sini hostnya belak-belakan apa adanya ya, ceplas-ceplos. Jadi untuk kamu yang tipe orang yang gampang tersinggung, lebih baik skip aja video ini ya. Kayak gitu. Oke lor, kita akan bahas terlebih dahulu untuk masalah keuangan finansial Aries di September 2025. Oke. Set to the point di sini Aries. Please hati-hati dalam setiap pengeluaran kamu di bulan ini. Gini ya, sebenarnya saya belak-belakan aja nih, banyak situasi yang tidak kondusif, situasi yang kurang stabil ya, gitu. Dan juga perhatikan di September ini nantinya, apabila ini lebih kepada kalau bisa jangan sampai teledor, jangan sampai lalai, dan please tolong semua Aries di September jangan gerusa-gerusu dalam hal apapun. Titik. Wis, nggak ada alasan. Pokoknya nggak boleh gerusa-gerusu. Segala sesuatu harus kamu pertimbangkan dan dipikir secara matang-matang di setiap pengeluaran kamu dalam hal apapun. Oke lur, kenapa? Karena gini. Oke, misalnya nih kamu punya keuangan atau punya uang itu lebih atau cukup lah ya, cukup dan ada lebihnya gitu misalkan nih. Yang saya khawatirkan, kamu itu kalau pingin apa-apa ya, pingin sesuatu itu nggak bisa ditunda, kayak harus gitu loh. Contoh nih, misalnya ya, kamu pengen beli sesuatu itu, mungkin sesuatu yang kamu beli itu sifatnya nggak butuh-butuh banget lah, tapi karena kamu suka, lu nggak peduli mau orang ngelarang, mau orang ngasih nasihat, mau orang nyaranin jangan beli ini dulu atau lain sebagainya, lu bisa dalam posisi I don't care dengan apapun itu, gue harus beli ya beli gitu loh, karena saya suka dan saya mau. Atau mungkin karena ada uang jadi kamu bisa beli itu ya. Yang perlu dipertimbangkan adalah perhatikan setiap pengeluaran kamu dan sesuatu yang ingin kamu beli ini penting nggak sih gitu loh. Kalau nggak begitu penting banget, hati-hati. Oke, karena banyak pengeluaran yang tak terduga.
di sini. Oke lah, kalau kalau pengeluaran yang sifatnya kebutuhan atau yang sudah terperinci dalam kehidupan kamu sah-sah aja nih. Misalkan nih, untuk bayar hutang lah, untuk bayar inilah, kebutuhan ini, kebutuhan itu, atau mungkin kondangan lah, atau bayar arisan lah, misalkan ya, misal. It's okay. Cuman, kalau hal-hal yang sifatnya sebaiknya harus ditunda, ya tunda dulu deh kalau bisa gitu loh. Ya, karena situasi nggak menentu loh gitu loh. Karena apa? Kamu ngerasa lancar besok belum tentu nih. Ya, gitu. Yang sangat saya garis besarkan di sini itu tentang kendalinya dirimu sendiri sih, gitu. Apakah ini tentang keborosan? Ya sebenarnya gimana ya? Biasanya Aries tuh nggak begitu banget tentang boros ya, nggak begitu sebenarnya. Cuman ketika kamu nggak bisa menahan dirimu, ya ini yang jadi masalah, nanti bisa masuk ke kategori boros gitu. Oke? Dan please tolong jangan memaksakan diri. Ya, please tolong jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang sebenarnya kamu belum mampu nih. Artinya apa sih yang disebut belum mampu ini? Contoh, misalkan nih di sekarang kan banyak ya, banyak kendaraan-kendaraan yang notabene terbaru atau mungkin ada promo lah, ada diskon lah, ada inilah itulah gitu. Misalkan nih kamu pengen kendaraan nih, entah itu motor, mobil atau apapun misalkan ya. Tapi kamu menempuh jalur itu dengan cara ngutang misalkan. Ya logika aja ya. Kalau kita membeli sesuatu terus kita menghutang, itu artinya kita nggak mampu atau belum mampu gitu loh. Dalam tanda kutip di sini adalah kalau misalkan nih, ya namanya orang hutang itu kan sah-sah saja ya, nama juga kehidupan lah gitu. Mungkin ada yang berpikir kalau nggak utang ya kita nggak bisa gerak lah, nggak bisa ini, ya oke. Okay. Cuman kalau misalkan kamu ingin berhutang sesuatu di bulan ini, pastikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kamu beli kendaraan untuk kamu pakai usaha, ya sah. Ya it's okay gitu, karena ada perputaran di situ. Cuman, kalau kamu beli sesuatu hanya karena keinginan atau pingin atau mungkin karena diskon ada model baru lah, inilah itulah, memaksakan diri atau mungkin ada penawaran nih, dipermudah nih kalau kamu mau ngambil kendaraan ini dipermudah dengan cara apapun misalkan. Please hati-hati lur. Ya. Jangan sampai ambisius dalam dirimu atau ego dalam diri itu menghancurkan segala-galanya. Ini perlu diperhatikan nantinya ya. Jadi setiap tindakanmu di September terkait dengan masalah keuangan atau uang, terserah lu, harus hati-hati pokoknya itu. Ya, jangan sampai salah langkah, jangan gerusa-gerusu, jangan ambisius. Oke, kenapa? Karena saya ngerasa ambisius atau energi emosi dalam dirimu cukup kuat nih di September gitu loh. Pengertian emosi itu luas ya. Emosi itu tidak harus tentang marah, ya ngoceh-ngoceh, marah, bla bla, enggak kayak gitu gitu. Ya, ego itu bagian dari emosi juga gitu loh ya. Gitu. Ambisius itu juga masuk ke kategori emosi. Semangat itu juga merupakan produk dari emosi. Jadi sifat emosi itu bisa positif, bisa negatif, tergantung kita. Ya, makanya saya sarankan di sini semua Aries, kamu harus bijak dalam setiap langkahmu. Kalau bisa, energimu yang sedang naik ini, ya emosimu yang sedang tinggi, ini kamu arahkan ke hal positif gitu loh. Untuk memacu hidupmu untuk jauh lebih baik. Untuk berkarya, untuk menuju sesuatu, untuk mencapai sesuatu gitu loh. Kamu harus bisa mengarahkan energimu ini ke hal yang lebih positif agar bisa bermanfaat untukmu. Oke? Okay? Kenapa saya harus menyampaikan tentang kehati-hatian dalam setiap pengeluaran? Karena ini tadi saya khawatirnya kamu terjebak oleh tindakanmu sendiri, ya. Dan di sini Aries, saya to the point ya. Kamu bisa mudah tergoda di sini. Di bulan ini tuh mudah tergoda oleh sesuatu. Ya, makanya diperhatikan ya. Kalau nanti misalkan ada tawaran bagus,
diskon lah, promo lah, tentang apapun itu ya, atau mungkin ada orang datang nawarin, Mas Mbak kalau mau utang ini loh caranya gampang kok ya, lu udah pokoknya modal kepercayaan doang dapat misalkan ya. Sesuatu yang terkesan atau terlihat mudah itu kita harus waspada ya, karena kita ini dalam kehidupan ini terlalu dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan, alhasil banyak yang mungkin ya terjebak gitu loh ya. Jadi untuk masalah keuangan atau finansialmu di September ini, please benar-benar perlu dan penuh kewaspadaan banget di sini ya Lur ya. Ya semoga kamu bisa terus berhati-hati dalam perjalanan kamu di September ini, dan tidak mudah percaya dengan orang, tidak mudah terpancing ya gitu. Ya semoga kamu nggak dimanfaatin orang juga gitu loh. Karena apa? Kalau emosi dalam diri sedang tinggi, hawa nafsunya sedang naik, ini sangat rentan banget untuk terkena manipulatifnya orang gitu loh ya. Bisa rentan untuk tergoda dan tertipu ini. Hati-hati ya. Itu. Hmm. Mengenai tentang kerezekian, sebenarnya poin dari kerezekian ini kembali ke dirimu lagi sih. Dengan catatan di sini adalah, Aries, kalau kamu ingin rezekimu terasa lebih baik atau terasa cukup lancar ya, hati-hati dengan dirimu nih. Kenapa? Saya ngerasa kamu di September ini sangat mudah emosi ya, gitu. Sangat mudah sensitif ini. Ya masalah emosi pasti ada pemicu ya, nggak mungkin nggak ada pemicu. Gitu. Dan hati-hati ya, emosi dalam dirimu ini menyebabkan segala sesuatu bisa menjadi berantakan. Ya, makanya tadi saya katakan di awal tadi ya, saya tegaskan, lu harus bisa mengarahkan nih energimu yang sedang berapi-api ini untuk hal yang positif gitu loh. Ya, kamu arahkan untuk lebih semangat dalam hidupmu tuh malah baik gitu loh. Cuman di sini perlu diperhatikan juga bahwa emosi itu kalau kamu nggak bisa kendalikan dengan baik, ini akan berdampak buruk ya. Ini akan sangat berdampak dengan masalah rezeki gitu loh. Kenapa? Karena sifat rezeki, ya rezeki itu bukan hanya sekedar kata-kata tulisan rezeki atau kamu dapat sesuatu dari orang itu disebut rezeki. No, bukan tentang itu. Jadi rezeki itu lebih mendalam, lebih meluas lagi sebenarnya ya. Karena saya menilai suatu rezeki itu seperti suatu zat atau energi yang nyata dan ada gitu loh. Ya. Nah, rezeki itu kan sifatnya positif, suci, halus ya. Kayak gitu. Ini rezeki tentang rezeki yang berkah ya, gitu. Itu sifatnya positif, halus dan suci. Makanya ini akan sangat bertabrakan dengan hawa panas dalam diri. Kalau kamu sensitif, emosimu nggak terkendali, gampang tersinggung, egomu tingginya minta ampun, ini akan berakibat rezeki itu menjadi susah. Kenapa kok begitu? Karena gini, terkadang rezeki kita itu dititipkan melalui orang-orang yang kita temui nantinya dalam hidup. Cuman kalau kita orangnya sensitif, egonya tinggi, bla 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 ya, kita nggak mau dengerin apa yang disampaikan orang karena kita ngerasa ego, itu kan sama dengan kita tanpa kita sadari energi rezeki yang harusnya datang itu bisa lewat doang gitu loh, nggak sampai mampir ke kamu ya. Hati-hati ya nantinya ya Lur ya, semuanya ya. Ya percaya atau enggak ya terserah ke kamu lah, kembali ke kamu ya, kamu nanti amati sendirilah gitu loh ya. Ya semoga kamu nggak sensitif, semoga kamu bisa jauh lebih humble ya, semoga kamu bisa jauh lebih tenang, amin ya. Karena ingat, kamu di Agustus kemarin bagaimana situasi kamu ya. Karena di Agustus kemarin ya pemicunya banyak yang jelas ya. Masalah orang-orang yang kamu temui atau orang-orang yang berkoneksi sama kamu memang banyak yang menyebalkan gitu loh. Cuman di bulan ini bedanya adalah ini lebih banyak masuknya ke dalam dirimu gitu loh. Dari dalam dirimu sendiri sebenarnya. Ya, kenapa? Eh Contohnya seperti Mei ya. Di Mei itu ingat nggak di bulan Mei kemarin ya? Ya kalau kamu bisa merenung sedikit, Mei itu saya gambarkan adalah bulan hawa nafsu gitu loh. Dimana terkadang kita nggak mampu mengendalikan diri dan terkadang kita nggak sadar ya.
melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh atau mungkin sesuatu yang nggak baik gitu loh. Ya karena dorongan hawa nafsu yang tinggi itu tadi gitu loh ya. Nah di bulan ini pun saya ngerasa mirip tapi nggak sama loh ya, mirip tapi nggak sama. Ya yang penting poinnya kamu harus ngeh dengan dirimu sendiri, kamu harus paham dengan dirimu sendiri. Ya segala sesuatu tidak selalu tentang mereka yang salah. Enggak, terkadang kita sendiri mengalami banyak kesalahan tapi kita nggak sadar. Ya wajar sih nggak sadar ya. Karena manusia identik dengan namanya ego. Karena apa? Manusia itu cenderung ngerasa aku ini benar, sugestiku benar, argumenku benar, kata-kataku benar, keyakinanku itu benar gitu loh ya. Nah, hati-hati dengan sifat-sifat itu gitu loh. Ini akan ngerubuhkan kamu sendiri ya gitu. Oke, lanjut lagi di sini. Ntar ya. Kemudian nanti mendekati akhir bulan, saya ngerasa mulai ada kestabilan ya dalam diri kamu gitu. Saya ngerasa lebih kepada kesadaran sih. Ya mungkin sadar selama ini banyak salah, banyak keliru, banyak kekurangan. Ya, ya semoga batu yang keras itu bisa segera pelan-pelan hancur. Semoga bisa muncul kesadaran itu. Dan ini akan mempermudah perjalanan kamu nantinya gitu. Yang penting please tolong semua Aries poinnya di dalam dirimu sendiri ya. Gitu. Nah, kemudian di sini memang gini sih. Mengenai lingkungan kamu ya, orang-orang di sekitar kamu. Wow. Ntar ya. Memang harus sabar banget ya Aries kamu di bulan ini. Karena mungkin ada di antara kamu yang akan terkoneksi dengan beberapa orang ya, orang yang kamu kenal atau nggak kamu kenal. Ini cukup ngeselin lah gitu loh. Jadi satu sisi di bulan ini Aries harus bisa melawan dirinya sendiri tentang hawa nafsunya, kemudian juga harus bisa berhati-hati dengan kondisi orang-orang di sekitar Aries ini, karena pemicunya cukup banyak di bulan ini ya, sehingga membuat kamu nggak stabil. Saya ngerasa ada beberapa orang di bulan ini yang mencoba untuk mengganggu mentalmu, gitu, mengganggu kestabilanmu. Dan saya tegaskan lagi semua Aries, hati-hati dengan masalah fokus. Kamu bisa benar-benar nggak fokus nih di bulan ini, karena ya inilah yang saya bahas jadinya panjang nantinya ya. Ya tentang dirimu dan juga tentang orang-orang di sekitarmu yang ya gitulah ya, kamu ngerti lah ya Lur ya. Karena ya memang harus modal kamu di bulan ini ya dalam dirimu, ketenangan itu tadi. Semoga kamu bisa mencapai itu untuk menghadapi segala sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian ini gitu ya. Oke. Ya semoga nanti mendekati akhir bulan banyak perubahan ya dalam dirimu ataupun dalam tentang rezeki kamu di sini. Sebenarnya kalau masalah rezeki, yang mau ngedeket rezeki itu sama kamu ya cukup banyak. Cuman itu tadi terkadang ya, tadi makanya saya bahas tentang ego lah, emosi, tentang dirimu gitu loh ya. Semoga kamu bisa paham di situ. Semoga kamu bisa berhati-hati dengan dirimu agar rezeki yang mau datang ini bisa masuk ke dirimu gitu loh, bisa masuk ke dalam kehidupanmu gitu, nggak numpang lewat lagi ya. Coba renung dikit lah, banyak kan kamu mengalami situasi di mana rezeki kayak numpang lewat gitu loh ya, yang harusnya dapat kok malah jadi nggak dapat gitu loh ya. Makanya hati-hati ya di sini ya. Oke, lanjut dalam segi karir atau masalah pekerjaan. Di sini ini kamu akan capek banget di bulan ini. Satu, capek ngadepin perilaku-perilaku orang-orang di sekitar kamu di lingkungan kerja. Ya, gitu. Satu sisi, semangatmu sebenarnya bagus. Ya, semoga, makanya tadi saya katakan, kamu harus bisa mengarahkan emosimu ini ke hal yang positif gitu loh. Ya. Karena saya ngerasa semangatmu cukup bagus, tinggi semangatmu untuk meraih suatu
tujuan, meraih sesuatu yang kamu inginkan, ya. Ini kuat banget. Itu akan sangat ngebantu. Cuman satu sisi kelemahannya ini tentang ambisi atau gerusa-gerusu. Makanya dalam masalah pekerjaan atau karir ini kamu harus hati-hati, satu dengan dirimu, yang kedua ya kamu harus lebih waspada dengan orang-orang yang terkoneksi dengan kamunya gitu loh. Karena jujur ini akan sangat-sangat membuatmu pusing gitu loh ya. Karena banyak situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan atau yang kamu inginkan gitu loh. Ya gitulah kenyataan hidup ya. Hidup tidak selalu adil, Lur. Hati-hati di situ. Dan juga sebisa mungkin Aries di sini mencoba untuk tidak terlalu menanggapi orang-orang toksik itu, karena ini akan sangat-sangat menguras energimu, dan kamu kalau sudah banyak terkuras energimu, kamu drop loh bro. Satu drop, yang kedua kamu jadi sensitif banget, sifatmu bisa berubah banget di sini tanpa kamu sadari. Ya, hati ya. Itu tadi sih saya ngerasa lebih apa ya, orang-orang yang emang sengaja kayak ngegoda mental kamu ini di bulan ini gitu loh. Dan juga kenapa mereka kok mengganggumu atau mengusikmu atau mungkin tidak sesuai denganmu, karena mereka berusaha untuk tidak mereka berusaha untuk menghambatmu melaju gitu loh ya. Karena di bulan ini kalau Aries itu bisa benar-benar menempatkan dirinya dalam segala situasi dan kamu bisa memahami setiap situasi, ya kamu bisa ngelejit nih ya. Dalam segi karir kamu bisa melejit di sini. Kayak gitu. Makanya di bulan ini ya wajar sih ada orang-orang yang mungkin nggak menginginkan kamu itu naik secara karir gitu loh. Paham lah ya maksudnya ya. Makanya mereka mungkin sengaja entah itu membuat peraturan yang aneh lah, atau sengaja kayak berusaha menghambat kamu, mempersulit kamu dalam segi karir, kerjaan kamu di sini. Saya ngerasa kayak ada beberapa orang yang berusaha untuk mempersulit gitu loh. Ya, makanya di sini perlu ketenangan dan gunakan senjata kamu dengan baik. Ya, senjata kamu sebenarnya energi emosi dalam dirimu tadi loh, ya. Karena apa? Kecerdasan itu ada kaitan dengan emosi, ya. Jadi pengertian emosi kan luas ya. Saya nggak bisa terlalu kupas di sini. Saya kasih clue aja. Dengan semangatmu yang tinggi, emosimu yang sedang naik, ini kalau kamu picu atau kamu arahkan ke masalah pikiran atau kecerdasan, ini bisa mantap banget gitu. Kamu punya banyak ide sebenarnya di bulan ini. Kamu punya banyak gagasan. Kamu punya banyak planning gitu loh ya. Kayak gitu loh. Oke. Dan ya saranku sih, saya mohon untuk semua Aries, please tolong spiritual kamu ya. Ini penting banget. Kenapa? Dengan pondasi spiritual dan peribadahan yang baik, ini akan ngebantu kamu banget gitu loh. Kenapa? Dalam hidup ini tidak semua hal mampu kamu logikakan. Nggak mungkin kamu mampu melogikakan segala hal dalam hidupmu. Karena kenyataan banyak hal dalam hidup ini yang nggak bisa kita jelaskan dengan akal dan logika. Paham ya? Termasuk tentang dirimu sendiri, kadang kamu bingung gitu loh. Siapa nih yang ngerasa dirinya suka berubah-ubah? Mungkin kamu ngerasa kok punya kepribadian ganda, mungkin kamu ketika gini loh, hatimu tuh sebenarnya baik gitu loh. Kamu tuh orangnya jujur, kamu tuh orangnya apa adanya ya kan. Cuman di sisi lain kamu kadang ngerasa ini bukan dirimu. Apalagi kalau kamu lagi kepicu atau ke-trigger sesuatu, emosimu naik dan arahnya negatif, ini kacau banget. Ini saya ngerasa bukan Aries yang sebenarnya gitu loh. Ya, hati loh ya. Makanya spiritual ini penting. Untuk apa? Mengendalikan energi yang besar dalam dirimu. Sadar atau tidak terserah lah. Cuman saya ngerasa banyak energi besar banget di dalam dirimu tanpa kamu sadari. Banyak gitu loh ya. Makanya kadang kamu nggak bisa kendalikan diri, kadang kamu ngerasa beda dengan dirimu sendiri kan. Kayak gitu, oke.
Em, Kemudian untuk masalah pekerjaan di sini, yang penting sebisa mungkin Aries fokus aja sih dengan apa yang ingin kamu tuju ya. Gitu, fokus. Dan satu lagi, hati-hati dengan isu-isu ya. Isu-isu ini agak nyebelin sih nantinya, cuman ya semoga nggak ada lah gitu. Ya kalaupun ada ya kamu jangan terlalu mendengarkan ya kata-kata mereka, nggak penting banget soalnya. Karena ini sangat-sangat mengganggu pikiranmu nantinya. Dan satu hal lagi di sini, Aries sebisa mungkin berpikir secara luas dalam segala situasi di dalam kondisi pekerjaan kamu, gitu loh. Ya. Hmm, hmm. Kemudian masalah pekerjaan gini tentang sesuatu yang ditawarkan ke kamu, ya. Ya saranku jangan terlalu berharap ya, diiyakan aja dan didoakan. Contoh misalkan nih, ada kabar kamu mau dipindah kerja ke tempat yang lebih lebih bagus, atau mungkin ada promosi karir atau lain sebagainya, atau mungkin ada temanmu nawarin kerja, katanya tempat kerjanya bagus, hasilnya bagus lah, bla 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 bla. Iyakan aja dan iringi dengan doa. Jangan terlalu kamu menunggu tentang sesuatu itu, karena saya khawatirnya tidak sesuai ekspektasi gitu loh. Ya, Lur ya. Hmm. Fokusin dengan apa yang harus kamu kerjakan, fokusin dengan kerjaanmu, udah titik. Sebisa mungkin kamu menuju ke itu loh. Inti dari masalah karir, apapun itu problemnya, apapun itu situasinya, kamu harus fokus dulu di satu titik ini, dan kamu nggak boleh goyang ya. Walaupun goncangan, godaan, hambatan atau halang rintang mungkin kerasa banget di bulan ini, yang penting kamu fokus dengan kerjaan kamu. Karena banyak orang, bukan banyak sih, ada beberapa orang di lingkungan kerja kamu ini memang berusaha untuk menghambat kamu itu tadilah, seperti yang gue bahas tadi ya. Tapi satu sisi, kalau kamu bisa fokus dengan pekerjaan kamu dan tidak mencampur adukkan urusan pekerjaan dengan hal-hal yang lain, kamu bisa berjalan cukup baik di sini. Bahkan tadi saya katakan kamu bisa melejit gitu loh ya. Masalah maju lancar, melejit atau naik dalam segi karir ini akan agak rumit gitu loh ya. Semoga kamu bisa memahami dari segala pembahasan di sini ya. Karena ya gitulah, namanya hidup nggak semudah itu gitu loh. Tetap ada namanya halaringtang. Dan saya yakin kamu bisa sih melewati itu ya. Tapi dengan banyak catatan sebenarnya. Kayak gitu loh. Jadi poinnya tentang karir saya kembalikan ke kamu ya. Karena baik dan tidak baiknya semua sudah saya bahas di sini. Oke. Kemudian di sini mengenai untuk teman-teman yang single, Aries yang single di September, gini sih. Ini vice versa, bisa tentang kamu atau orang yang akan datang atau yang mendekat sama kamu di bulan ini. Mungkin ada di antara kamu yang ngerasa suka gagal dalam hubungan, ya. Ada apa dengan kegagalan itu? Dan mungkin ada di antara kamu ngerasa setiap menjalin hubungan atau ada yang deket aja sama kamu itu kayak nggak betah, gitu, ya. Karena sebenarnya faktornya masalah sifat tadi sih. Itu aja. Ya, tidak semua dari Aries kayak gitu, enggak. Ya, cukup direnungin aja lah gitu loh. Karena saya ngerasa banyak kegagalan komunikasi di sini. Makanya ada beberapa di antara kamu yang seperti apa ya? Ya banyak ngerasa lah bahwa orang yang deket sama kamu ini cuma sekedar main-main gitu. Jadi muncullah suatu asumsi di sini bahwa orang yang deket sama kamu nih kok cuma main-main, kok nggak serius lah, nggak inilah, nggak itulah, ya. Ya sebenarnya tidak selalu tentang itu gitu loh, karena banyak banget di sini tentang masalah sifat sebenarnya. Makanya tadi banyak saya singgung tentang ego, emosi, ambisius, ya gitu. Dan entah kenapa di bulan ini pun saya ngerasa egonya cukup tinggi. Tapi vice versa ya. Bisa Aries atau mungkin orang yang berkoneksi dengan Aries. Kayak gitu. Jadi hati-hati aja di situ.
Satu sisi semangat untuk menjalin hubungan atau pengen punya gandengan di bulan ini cukup kerasa ya. Dan ini saya tegaskan untuk kamu yang misalnya nih kamu mau deketin seseorang ya di bulan ini, kamu jangan terlalu mencolok lah bro. Ya, kamu ingin deket sama seseorang nih gitu, kamu jangan mencolok. Karena terkadang, ya sadar atau tidak, pergerakan kamu tuh kelihatan banget kalau kamu suka sama orang itu gitu loh. Ya, jadi orang itu jadi orang yang kamu deketin ini ngelihat kamunya karena kamu mungkin terlalu ambisi ngedeketinnya si orang ini, jadi orang ini bisa ngerasa ilfeel gitu loh. Makanya di sini perlu ketenangan dalam proses pendekatan. Jangan mencolok kelihatan banget, serius. Ya, ya mungkin kamu nggak nyadari. Karena itu tadi ketika kamu ngerasa suka, ngerasa klik dengan orang, ya kamu akan terabas. Kamu akan berusaha untuk terus mendekati. Tapi itu tadi terkadang banyak kegagalan di situ. Kenapa? Karena perlu namanya bentar ya. Di sini perlu namanya suatu game atau permainan ya. Gitu, bukan tentang player atau apa enggak ya, pahami dulu deh. Game ini yang dimaksud game ini boleh kamu ngejar seseorang tersebut, boleh kamu berupaya memberikan perhatian lah atau bagaimana caranya agar dia suka sama kamu, itu boleh sah-sah aja. Cuman satu sisi kamu harus punya ritme di sini. Ada kalanya kamu harus diam dulu nih gitu. Jangan ngejar terus gitu. Capek ini orang nantinya. Makanya kamu harus mainkan gitu. Ada kalanya ngejar, ada kalanya kamu diam dulu nih. Kita lihat dulu reaksi dia gimana gitu loh ya. Kayak gitu loh ya. Dan ini vice versa. Ada juga di antara kamu ini yang akan apa ya? Ada orang yang berambisi pengen deket sama kamu gitu loh, Lor Aries. Vice versa. Jadi kamu kayak ngerasa jadi ilfeel sama ini orang karena orang ini mepet terus gitu loh. Mepet terus sama kamu, kayak nggak bisa ngasih ruang gitu sama kamu gitu. Dan juga banyak miskomunikasi banget di sini ya tentang kedekatan kamu dengan seseorang ini gitu loh. Ya hati-hati aja sih karena kamu perlu pahami dulu ya nantinya di sini untuk Aries yang single, kalau ada yang deket sama kamu atau mungkin kamu sedang deket sama seseorang ya, sedang PDKT lah misalkan ya, tapi belum ada hubungan, di sini kamu perlu koneksi, pahami tentang sifatnya dia karena saya ngerasa ini orang egonya ampun, cemburunya parah ya. Cemburuan banget ini, bener-bener kayak ngebuat kamu capek gitu loh. Tapi ketentuan dalam dirimu sih. Satu sisi seseorang ini pinter ngomong, pinter ngerayu ya. Makanya pahami, please tolong ya. Jadi kuncinya untuk kamu yang single, kamu harus pahami sifat orang ini. Kalau enggak, aduh capek lur kamu. Ya, satu sisi ya bagusnya kamu fokus ke dirimu, fokus ke kerjaanmu, cari duit banyak-banyak, lebih fun kayak gitu aja sih. Ya kalaupun ada yang deket, ya udah untuk temen atau apa ya, jalan santainya tuh di situ gitu loh ya. Nah, kayak gitu lur. Hubungan Aries. Ini vice versa lagi. Please tolong tentang cemburuan ini. Posesifnya parah banget. Ini orang tersiksa, capek ngadepin posesif kamu, emosi kamu, dan kelabilan dirimu nih. Labilnya ampun, dan masalah kedewasaan jauh. Aduh, sorry. Jauh dari kata dewasa. Ya, egonya parah. Maunya di ngertiin. Ya, tapi dianya nggak bisa ngertiin gitu loh. Kemudian dalam segi komunikasi pun, dia jarang memahami apa yang kamu sampaikan. Jadi ada di antara kamu nih capek ngadepin sikap dia yang kayak gini gitu loh. Tapi kamu mau pergi nih dari dia. Satu sisi dalam hati kecilmu ada mengatakan bahwa ada suatu harapan sih. Dalam hati kecilmu tuh seperti ada harapan bahwa oh dia nanti bisa berubah kok. Kamu mengharap dia itu bisa jauh lebih baik.
bisa berubah, bisa lebih dewasa, atau nggak cemburuan atau nggak kasar sama kamu. Itu ada harapan itu di dalam dirimu sehingga ngebuat kamu itu jadi wagu. Bertahan susah, bertahan sulit, pergi pun juga sulit gitu loh. Tapi satu hal lagi, kalau memang orang ini nggak mau berubah, ya selamanya nggak akan berubah, Lur, gitu. Untuk kamu yang belum menikah ini kamu harus tegas. Semua Aries yang belum menikah, kamu harus tegas dengan hubungan kamu di bulan ini. Udah, ya saya ngerasa ada di antara kamu menjalin hubungan sama dia beberapa bulan ini, capek banget ngadepinnya. Swear. Ya, satu sisi dia juga keras. Udah, maaf ya, kasar gitu loh. Lisannya, tahu sendiri lah ya. Kalau dia lagi marah tuh, kebun binatang mungkin keluar semua nih kata nama-nama hewan itu. Gila gitu loh. Tapi kamu di sini berusaha untuk tenang menghadapinya. Karena itu tadi masalah harapan dalam dirimu. Ya, tapi kamu di sisi lain juga harus lebih eh, memperluas ya pemikiran kamu masalah hubungan ini. Ya, memperluas banget. Gitu. Wow. Sorry ya, saya to the point aja di sini. Di bulan ini ada cukup banyak yang akan memilih untuk mungkin pergi dari hubungan ini. Ya, karena kamu mencoba bertahan beberapa bulan ini, udah capek, dan dianya kayak gitu-gitu aja nggak ada sadar-sadarnya, malah makin error aja gitu loh. Ya, tapi satu sisi juga di sini yang saya ngerasa flying victimnya kerasa banget ya tentang flying victim. Kemudian yang kedua, ini nih yang jadi problemnya lagi adalah sifat dia ini kalau di luar itu bijak banget gitu loh. Baik, kelihatan baik. Jadi orang-orang di luar sana itu menilai dia ini baik gitu. Dan satu sisi kamu ngerasakan sendiri di sini. Jadi agak, aduh gimana ya? Jujur sih capek sih punya pasangan kayak gini ya. Dari sudut pandang keluarga kamu atau keluarga dia atau teman kamu atau teman dia, ini orang baik gitu loh. Dan anehnya, ini orang bisa bersikap seakan-akan dia malaikat ketika di luar dirimu. Ketika dia tidak bersamamu gitu loh. Cuman ketika dia bersamamu, ini udah kayak jadi kucing garong gitu loh. Ya, jadi buas banget nih orang gitu. Ya, untuk kamu yang mungkin ngerasa apa yang saya bahas di sini, saya tegasin aja, lu bulan ini harus tegas dengan hubunganmu. Hidupmu susah, sedih, bahagia, apapun itu hanya kamu yang merasakan, bukan dia. Ya, terkadang jalan yang sulit itu adalah jalan yang terbaik. Pilihan yang sulit adalah pilihan yang terbaik. Gitu. Ya. Ya, saya kembalikan ke kamu ya, nanti direnungin lagi. Oke, overall di sini untuk semuanya, Aries. Ya, ini vice versa ya. Sekali lagi vice versa, mungkin bisa kamu, bisa pasangan kamu yang lagi-lagi masalah sifat ya, ego, emosi dan sebagainya, yang semua saya bahas di sini, kamu perlu berhati-hati banget dalam hubungan kali ini di bulan ini. Sorry, saya bukan nakut-nakuti, tidak. Ya, tapi nanti lu lihat sendiri aja di sini di bulan ini ya, dari tanggal 1 sampai akhir bulan lu amatin sendiri hubunganmu gimana. Silahkan lu sesuaikan dengan apa yang gue bahas di sini aja. Udah, saya hanya memberikan gambaran di sini. Oke. Nah, hal positifnya dalam hubungan ini ada kesadaran yang akan muncul. Ya, ini vice versa. Bisa kamu, bisa pasangan kamu, ya. Ya, semoga kesadaran itu datangnya ke kamu, ataupun semoga kesadaran ini datangnya ke dia. Saya ngerasa ada seseorang yang akan datang sama kamu. Seseorang ini adalah perantara, ya, perantara untuk hubungan kamu di sini, gitu. Seseorang ini akan memberikan nasihat, mengarahkan, ngebimbing, mungkin bisa dinilai sebagai seorang guru atau seseorang yang dituakan. Saya nggak tahu. Mungkin dari pihak keluarga atau mungkin perantara yang lain ya gitu. Seperti penasihat lah gitu. Ya, ada yang akan ngebuka
tentang hubungan kamu di sini sebenarnya, dan kayak gitu. Kemudian sisi lain, saya ngerasa akan datang seseorang yang mungkin akan ngebela kamu ya, karena dia ini tahu bahwa kamu itu nggak salah. Seseorang ini tahu bahwa kamu itu kamulah yang terzolimi selama ini gitu loh. Karena playing victimnya dia, karena manipulatifnya dia, jadi seakan-akan segala kesalahan itu tumpahnya ke kamu. Dan di sini ada pembela itu tadi, gitu. Oke. Wow, Aries, tumben ya. Oke, satu hal lagi di sini yang saya sampaikan, hal baiknya adalah intuisi kamu. Ya, kalau kamu ingin dapat suatu petunjuk, ya kuncinya satu. Kamu harus capai dulu ketenangan dalam dirimu. Kamu akan merasakan banyak sekali petunjuk, terutama dalam diri. Ya biasa petunjuk itu hadir melalui intuisi atau perasaan atau rasa dalam dirimu. Ya itu yang akan menggerakkanmu, akan mendorongmu ke suatu tujuan, antara bertahan dan tidak, atau mungkin ke hal yang lain, itu dalam dirimu sendiri. Makanya please tolong spiritualnya, ibadahnya dikencengin, agar alam ini berpihak sama kamu, gitu loh. Dan juga saya nggak tahu di sini banyak pelindung juga yang akan datang ke kamu. Ya mungkin bahasanya kayak malaikat pelindung gitulah ya, ngerti lah ya. Saya nggak bisa mendetailkan itu sih, karena ini seperti di luar logika gitu loh. Ada hal-hal yang di luar logika yang seperti melindungi kamu di bulan ini, gitu. Jadi akan banyak entah itu bisikan atau suatu petunjuk atau suatu arahan yang akan datang ke kamu, gitu. Oke, Aries. Wah, gila nih, 41 menit rekor nih ya. Saya baru ini saya nge-reading sampai 40 menit lebih. Sorry kalau kepanjangan. Jadi kayak nonton film ya. Cuman nggak tahu sih, memang banyak hal yang harus kubahas di sini. Ya, semoga lu nggak bosen gitu. Ya. Oke. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya Lur ya. Semoga semua Aries dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh semesta ini, dan segala kebaikan hadir kepadamu. Dan semoga saya hanya bisa mendoakan, semoga kesadaran, kestabilan, kedewasaan itu semua datang kepada kamu, agar segala keberkahan rezeki, segala sesuatu yang baik terbuka kembali. Amin. Ya, bye bye Aries.